Ya, jumpa lagi dalam materi Matematika kelas 11, kelas 10. Materinya adalah bab 1, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Artinya, linier itu artinya pangkat 1. Satu variabel berarti hanya X dan pangkat 1. Sekarang, apa itu pengertian dari nilai mutlak? Nilai mutlak adalah nilai positif dari suatu angka. Nilai positifnya. Nilai positif suatu angka. Misalkan angka 10. Kalau minus 10, maka diambil positifnya. Sebenarnya semua angka itu adalah positif. Negatif itu kalau dia terletak di dalam garis bilangan. Yang sebelah kiri titik 0 negatif, sebelah kanan titik 0 positif. Tapi dalam hal ini nilai mutlak adalah nilai positifnya yang diambil. Nah, nilai positif suatu angka atau variabel. Contohnya adalah nilai mutlak dari 7. Nilai mutlak dari 7 ya 7. Karena sudah positif kan. 7. Tapi nilai mutlak dari minus 7 sama juga dengan 7. Kenapa? Karena harga mutlak itu diambil nilai positifnya. Misalkan 7 langkah ke kiri, misalkan ini ke kiri, dan 7 langkah ke kanan, maka jumlah langkahnya tetap 7. Jadi kalau dia negatif, berarti supaya positif, maka nilai negatif 7 itu dikali dengan minus. Jadi minus 7 berubah menjadi positif. Karena dikali dengan minus. Jadi kalau 7 ini bisa saja kemungkinannya harga mutlak dari 7 atau harga mutlak dari minus 7. Ya, coba sekarang kita ambil suatu variabel ya. Tadi kan dinyatakan bahwa nilai mutlak atau nilai positif dari suatu angka atau variabel. Sekarang nilai mutlak dari variabel X. Ya, kita ambil saja seperti tadi ya, misalkan sama dengan 7. Maka nilai X yang memenuhi pernyataan ini ada 2, yaitu X sama dengan 7 atau X sama dengan minus 7. Ya, yang tadi ini kan 7 ini dimungkinkan karena X 7 atau minus 7 ini X ya.
Jadi kalau X sama dengan 7 atau X sama dengan minus 7. Itu yang paling sederhana ya. Sekarang kita masuk ke persamaan. Misalkan ada persamaan yang paling sederhana saja, persamaan. Misalkan ini juga persamaan. Sekarang persamaannya yang kedua adalah harga mutlak dari X dikurang 10 sama dengan 7. Berarti yang di dalam tanda mutlak ini X minus 10 itu ada dua. Yang pertama 7, yang kedua sama dengan minus 7. Sama ini kan 7 dan minus 7. 7 minus 7. Nah, yang pertama ini akan menghasilkan X sama dengan 17. Ya, karena 10 dipindah ke kanan jadi positif 17. Sedangkan yang di bawah X-nya menjadi 10-nya ke kanan jadi positif 10 dikurang 7 jadi positif 3. Jadi persamaan X minus 10 sama dengan 7 akan dipenuhi pada saat X sama dengan 17 dan 3. Ya, itu persamaan yang sederhana. Sekarang bagaimana kalau pertidaksamaan? Pertidaksamaannya sama saja seperti ini, tapi lebih besar. Sepuluh minus X minus 10 lebih besar dari 7. Bagaimana? Lebih besar dari 7. Lebih besar dari 7. Nilai X yang mana yang menyebabkan 10 minus X minus 10 lebih besar 7? Maka caranya sama juga. X minus 10 lebih besar dari 7 atau X minus 10 lebih kecil dari minus 7. Begitu. Yang pertama akan menghasilkan nilai X pada interval X karena 10 pindah ke kanan jadi 17, berarti X lebih besar atau sama dengan 17. Jadi tidak satu saja 17, tapi bisa 18, 19 sampai tak terhingga. Sedangkan yang kedua, X lebih kecil dari 10 ke kanan jadi positif dikurang 10, positif 10 dikurang 7 berarti positif 3. Berarti nilai 3 dan nilai X lebih kecil dari 3 atau X lebih besar dari 17 memenuhi persamaan ini. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan X minus 10 lebih besar sama dengan 7 adalah
X lebih besar 17 atau X lebih kecil dari 3. Ya, itu contoh pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan yang lebih besar dari 7. Sekarang bagaimana kalau yang lebih kecil dari 7? Pertidaksamaan yang lebih kecil dari 7. Tadi lebih besar, sekarang lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil dari 7 sama juga. Berbeda di tandanya. Sekarang X dikurang 10 lebih kecil dari 7. Yang pertama ya. Yang kedua, X dikurang 10 lebih besar dari minus 7. Nah, begitu. Jadi yang pertama akan menghasilkan X lebih kecil sama dengan dari 10 ke kanan jadi 17. Sedangkan yang kedua akan menghasilkan X 10 ke kanan jadi 10 dikurang 7 jadi 3. Jadi lebih besar dari 3. Nah, jadi jawaban untuk X minus 10 lebih kecil dari 7 adalah himpunan penyelesaian X antara 3 dengan 17. Jadi ini bisa ditulis penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 3 ya, X lebih besar dari 3 tapi lebih kecil dari 17 atau di antara 3 dengan 17. Ya, ini adalah persamaan kedua pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Ini lebih kecil, lebih besar. Jadi jawabannya adalah X terletak antara 3 dengan 17 dalam X minus 10 dikurang 7. Ya, ini adalah contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Jawabannya adalah interval X antara 3 dengan 17. Sedangkan persamaan yang kedua lebih kecil, lebih besar dari 7. Ini persamaan biasa. Jadi kalau persamaan biasa hasilnya 2, 3 dengan 17. Kalau persamaan yang lebih besar berarti lebih besar 17 dan lebih kecil dari 3. Kalau lebih kecil berarti intervalnya di antara 3 dengan 17.